semuanya, kembali lagi di Mipa Podcast. Kalau di episode sebelumnya, kalian kan ditemenin sama Ara. Sekarang Gidan aku yang nemenin kalian di episode kali ini. Kalian udah pada kenal belum nih sama aku? Biar nggak asing, aku kenalin dulu ya. Kenalin, aku Juliani Novitasari. Dari Prodi Farmasi angkatan 2022. Pada BEM angkatan tahun 2025, aku diamanahi sebagai Bendahara 2. Episode kali ini nggak kalah seru sama episode sebelumnya, karena kali ini kita akan membahas temanya yang sangat penting ya bagi seluruh mahasiswa ini, yaitu temanya peran dan kolaborasi lembaga kemahasiswaan FMIPA dengan subtema transparansi, sinergi, dan masa depan organisasi kampus. Dan yang lebih keren lagi, kalian tahu nggak nih apa coba? Hari ini kita kedatangan dua narasumber spesial, yaitu siapa coba tebak? Siapa ayo? Yaitu Ketua BEM dan Ketua BLM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam periode 2025. Tepuk tangan dulu. Kita bakal kupas bareng gimana kedua lembaga ini bekerja, apa aja tantangannya, dan gimana mereka membangun kolaborasi buat perubahan yang lebih baik. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung sambut aja ya Ketua BEM dan Ketua BLM FMIPA ini. Sebelum kita masuk sesi pertanyaan, kayaknya lebih seru biar kita kenalan dulu ya sama Ketua BEM dan Ketua BLM ini. Biar teman-teman pada nggak penasaran juga siapa sih namanya, orang yang mana sih gitu ya kan. Jadi kita kenalan dulu nih, biar pendengar Mipot sini pada tahu. Mungkin dengan Pak Ketua BEM dan Pak Ketua BLM ini boleh perkenalan diri dulu. Halo, nama aku Muhammad Ridwan Rahman. Aku dari Prodi Farmasi 22. Sekarang alhamdulillah diamanahi sebagai Ketua BEM FMIPA Unpak 2025-2026. Oke, baik. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Maulana. Hari ini saya diamanahi sebagai Ketua Badan Legislatif Mahasiswa. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komputer angkatan 2023. Kan para ketua-ketua ini sekarang jabatannya tertinggi lah ya. Kalian kenapa sih kok mau jadi Ketua BEM dan Ketua BLM gitu? Kenapa kalian bersedia jadi ketua, padahal kan tanggung jawabnya besar gitu ya, apalagi kerjanya juga berat gitu. Kok kalian mau gitu sih? Kalau aku sendiri sih mungkin itu tuh sebuah kecelakaan sejarah gitu. Kecelakaan sejarah. Kecelakaan ya. Yang dimana kalau kata sejarah kan sejarah itu ditulis oleh sang pemenang. Mungkin di sini aku juga ya sebagai pemenang gitu dari kontestasi BEM FMIPA tahun 2025-2026. Kalau basicnya ya, kalau berbicara tentang belajar itu kan dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi gak terbatas ruang dan waktu kalau menurutku. Kalau kita mau belajar tentang kepemimpinan, ya kita gak mungkin belajar di kelas gitu. Di kelas cuman disuguhkan dengan teori-teori dan juga metodologi penyampaian materinya itu kan monolog, gak ada dialog-dialognya gitu. Nah kalau di organisasi itu banyak sekali ilmu-ilmu mungkin yang kita ambil. Pertama ya ilmu kepemimpinan gitu. Karena basicnya aku dari SD suka menjadi pemimpin gitu. Makanya kan sampai kuliah pun ya gabung di organisasi. Karena organisasi sebagai wadah dan sebagai tempat untuk mengasah skill kepemimpinan gitu. Karena menjadi pemimpin itu kan emang berat tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Juliani gitu. Tapi kita berbicara tentang dedikasi, pengorbanan gitu. Terus moral dan materialnya harus kita korbankan. Waktu kuliah juga mungkin harus molor ya, harus nggak tepat waktu lulusnya. Tapi di sisi lain kita dapat ilmu-ilmu tentang kepemimpinannya gitu. Karena kan ada salah satu kataan gitu, legend is legend gitu. Pemimpin itu menderita. Tapi memang benar-benar menderita gitu si pemimpin itu. Tapi di sisi lain kita tuh punya skill buat memimpin orang gitu, yang mungkin orang lain gak dapatkan di kelas gitu. Seperti itu paling.
Keren banget, tepuk tangan dulu buat ketua BEM ini ya. Kan ketua BEM ini udah ngejelasin ya, kenapa sih dia mau jadi ketua gitu. Walaupun tanggung jawabnya berat, tapi dia bersedia jadi ketua BEM. Kalau misalkan ketua BLM sendiri, kenapa gitu ya dia mau jadi ketua BLM? Kita penasaran kan? Coba kita tanyain yuk. Kenapa nih Pak? Nah, izin menjawab ya. Sangat berbeda jauh lah apa yang tadi dikatakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa yang betul-betul menggugah hati dan pikiran kita kan dalam perkataannya gitu kan. Nah, sangat berbeda sama saya. Kalau saya tuh berawal dari abang-abangan dulu ketika dia menjadi ketua kan, Bang Pijar tuh, Bang Opang. Sangat terinspirasi lah sama mereka. Oh, ternyata menjadi ketua tuh keren ya. Cuman ketika saya masuk dalam organisasi, terus masuk sebagai kepengurusan badan legislatif periode kemarin tuh, wah ternyata berat juga ya. Nah, disitulah adrenalin itu tertantang. Oh, rasa-rasanya nih tahun depan saya harus bisa jadi ketua nih. Karena itu tuh salah satu untuk mengasah leadership saya juga gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi ketua BEM tuh kan sangat panjang tapi menggugah hati. Kalau saya simple tapi ya itulah intinya kayak gitu lah. Bisa aja nih Pak BLM ya. Jawabannya kan kalian dari masing-masing kabinet punya nama kabinet sendiri nih ya. Kalian mutusin sendiri nama kabinetnya apa. Terus kenapa sih milih kabinet itu? Kayak kan dari nama kabinet itu pasti punya makna dong, ya kan? Kenapa milih nama kabinet itu? Terus alasannya apa sih? Nah, kalau aku sendiri mungkin kalau jadi dulu tuh pas mau mencalonkan sebagai ketua tuh kan bikin GDO, Grand Organisasi sendiri gitu. Dan kebetulan kan nama kabinetnya pun saya yang bikin gitu, kolektif intelektual. Ya kolektif tuh kan kalau saya lihat secara makna filosofis, Fakultas MIPA tuh kayak susah buat nyatu gitu. Kayak masing-masing himpunan-himpunan, BEM-BEM gitu. Jadi gak ada satu kesatuan yang mempunyai visi bersama gitu. Nah makanya saya Masing-masing gitu ya? iya kasih nama kolektif. Nah kolektif kan ya singkatnya kita bersama-sama lah gitu dalam hal sesuatu gitu. Ya ketika kita mempunyai keresahan bersama, kita harus kawal bersama-sama kan. Kan seperti itu. Mahasiswa himpunan mengadvokasi keresahan jurusannya BEM sefakultas gitu. Sedangkan intelektual itu kan ya sebagai anak MIPA kita juga harus membawa data seperti kalau ketika kita melakukan aksi demonstrasi. Kalau intelektual tuh kan mahasiswa tuh ya sebagai intelektual kampus gitu. Kalau dalam buku menurut Ali Saryati itu harus bisa mengubah sesuatu, berdampak dan juga harus relevan kan, seperti itu paling. Kalau dari ketua BLM sendiri, Nah, tadi kalau dari badan eksekutif itu adalah kabinet, kalau dari badan legislatif itu ada namanya parlemen. Yang berasal dari kata parle, artinya tuh bersuara kan, menyuarakan suara-suara rakyat. Nah, dari kata parlemen kita ini adalah simfoni reformasi, yang dimana kan kalau dari badan legislatif ini sistemnya delegasi sama himpunan kan. Nah, karena di himpunan itu berbeda-beda, ada dari ilkom, farmasi, terus kimia, matematika, dan biologi. Nah, justru kami mengambil kata dari simfoni, yang dimana simfoni itu berbeda-beda. Nah, terus disambung dengan kata reformasi, yang dimana salah satu reformasi itu adalah perubahan. Jadi, simfoni reformasi itu yang dimana kita berasal dari rumah yang berbeda, warna yang berbeda, tapi di sisi lain kita bisa mewujudkan suatu perubahan gitu kan. Maka saya memilih parlemen saya simfoni reformasi kayak gitu. wah keren-keren banget nih ya jawaban daripada ketua BEM dan ketua BLM punya nama kabinet masing-masing. Kalau dari BEM namanya kabinet, kalau dari BLM namanya parlemen ya. Oke. Sekarang kita tahu kan perbedaannya. Sedikit-sedikitnya kita tahu kan. Nah, sekarang kita mau nanya lagi nih. Tanya apa coba? Tahu gak kalian nanya apa? Ayo.
Aku penasaran nih sama visi misi kalian berdua. Kan selama pas mau jadi ketua, pasti punya visi misi kan. Kayak kalian tuh visi misinya kayak gimana ya? Apa aja gitu isi visi misi kalian? Boleh tahu nggak? Kalau aku sendiri di BEM kan visinya tuh terwujudnya BEM MIPA Unpad sebagai ruang keberagaman, kolaboratif, inklusif untuk mahasiswa FMIPA yang relevan lah. Artinya kan kolaboratif tuh ya di zaman era sekarang tuh kan kita gak bisa memusuhi orang yang lebih progres dari kita gitu. Harus bersifat kolaboratif. Terus kalau inklusif kan inklusivitas itu ya artinya terbuka gitu. Karena lembaga tuh kan benda yang mati. Siapa yang jadi yang bisa ngubahnya tuh ya subjek yang membawanya gitu. Terus kolaboratif, inklusif dan keberagaman ya karena kita berbeda dari banyak jurusan, berbagai suku harus beragam gitu seperti itu. Kan kalau dari BEM sendiri udah ketahuan nih ya visi misinya tadi yang disebutin sama Bapak Raihan. Kalau dari BLM sendiri kan punya visi misi juga dong pasti sama jabat. Betul. Ya apa nih Pak visi misinya? Visi misi dari Badan Legislatif tersendiri itu menjadikan Badan Legislatif FMIPA Universitas Pakuan jadi badan legislatif yang aktif, aspiratif, profesional dan kritis dan memaksimalkan fungsi badan legislatif tersebut. Yang dimana cara kita untuk memaksimalkan fungsi legislatif itu dengan cara harus kita aktif, aspiratif dan profesional. Yang terakhir itu kita harus kritis juga. Ngomong-ngomong soal aspiratif ya, berarti kan soal aspirasi ya kan? Ki, Nah dari aspirasi ini kan banyak orang-orang yang nggak mau ngisi aspirasi ya kan? sepakat. Nah dari nggak mau ngisi aspirasi, padahal dia punya suara, banyak keluhan kayak nih Pak gini, tapi dia nggak mau ngeluarin suara itu lewat aspirasi. Jadi kayak ada cara tersendiri nggak sih buat ngatasin masalah-masalah kayak gitu tuh? Nah, tentu ada ketika kita menyelesaikan suatu masalah itu pasti kita harus cari solusinya. Win-win solution kalau kata sang anak organisator makan. Nah, solusi pertama kita membuka kotak aspirasi di sekitaran MIPA ada 2 kotak kalau itu ya. Nah, ketika kita sudah memasang kotak tersebut, nah nyatanya tidak ada yang mau ngisi kan. Nah, lalu kotak itu tuh rusak juga pada akhirnya. Nah, berarti gak maksimal tuh lewat kotak. Terus yang kedua kita membuka Google Form dan kita sebarkan ke tiap-tiap kelas. Nah, alhamdulillah di situ ada 20 aspirasi yang masuk ke kita. Nah, cuman nasnya 20 dibanding mahasiswa Fakultas MIPA itu gak seberapa, belum ada 5%-nya tuh kan. Nah, kita coba memaksimalkan ke kelas-kelas yang dimana tiap seminggu tuh kita rutin tiap hari ke kelas dan alhamdulillah itu Keliling gitu bisa ya? maksimal ya. Kelas dari semester awal sampai semester 5. Berarti udah tau lah ya gimana caranya buat ngedapetin aspirasi-aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa di MIPA ini. Tuh. Kalau dari BEM sendiri kan tadi punya visi misi juga kan, dari visi misinya ini pasti punya program-program yang berdampak dong, kayak atau program baru gitu yang gak cuma sekedar jalan tapi kerasa gitu manfaatnya di MIPA ini. Nah, kalau dari program kerja yang berdampak bagi mahasiswa, kemarin tuh saya sebelum mencalonkan diri kan ada Grand Design organisasi. Di Grand Design organisasi itu kita mau berkolaborasi dinas-dinas terkait gitu. Jadi kalau anak mahasiswa farmasi yang mau magang, kita bisa kolaborasi sama BPOM waktu itu tuh. Namun karena ada keterbatasan waktu, periodisasi juga dikarenakan problematika organisasi itu sidang umum di BEM MIPA itu selalu lama gitu. Maka kami itu mengkat atau memotong lah sebagian-sebagian dari program kerja itu. Jadi cuman ada teras mengajar kemarin PDOK sama festival MIPA itu gitu. Seperti itulah. Kalau dari teras mengajar kan ngebantu kita buat belajar public speaking juga ya dari mahasiswa-mahasiswa. Kalau tantangan internal nih,
selama memimpin, kira-kira tantangan yang paling berat apa itu? Kalau tantangan internal sendiri ya tentunya ada agak kesinkronisasian di dalam lembaga gitu. Kayak ada anggota yang pasif dan lain sebagainya. Padahal ketika kita menjadi pengurus tuh hal-hal yang bersifat subjektivitas ataupun yang bersifat personal tuh harus udah selesai gitu. Karena hari ini kan kita sebagai pengurus lagi gitu, bukan sebagai KBM yang harus kita urusi. Seperti itulah. Tadi kita udah bahas-bahas soal kegiatan di BEM-nya. Sekarang kita balik lagi nih ke BLM. Kan banyak yang nggak tahu ya kalau BLM tuh kerjanya ngapain aja sih gitu. Kan kalau dari kayak kemarin aspirasi udah kelihatan ya. Selain aspirasi yang lainnya itu kayak gimana? Soalnya kan orang-orang tuh taunya BEM itu ngadain kegiatan, sedangkan BLM kegiatannya apa sih, mereka tuh kerjanya ngapain? Nah, tentu kami itu beda sama badan eksekutif. Kalau badan eksekutif itu fokus kepada program kerja, fokus kepada kegiatan. Nah, kalau kita itu ada tupoksi. Yang pertama itu budgeting, yang kedua controlling, yang ketiga mungkin legislasi atau produk hukum yang kita buat, lalu yang keempat itu ada aspirasi. Kalau aspirasi ini tuh dibentuk atau berkaitan dengan kata parlemen atau parle yang artinya bersuara kayak gitu. Nah, yang tentu juga kita fokusnya itu kepada controlling, yang dimana ketika salah satu kelembagaan eksekutif itu melaksanakan kegiatan, nah butuh adanya pengawasan tersendiri agar apa? Agar kegiatan itu tidak sewenang-wenang mereka melaksanakannya, ataupun tidak ada kecurangan ataupun kelalaian dalam melaksanakan kegiatan, maka butuh adanya controlling. Nah, kalau di periode sekarang kita tuh memaksimalkan untuk aspirasi, karena melihat dari diri saya sendiri pun saya resah ketika parkiran masih kayak gitu-gitu aja. Saya resah ketika fasilitas lab kurang memadai. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh jadi menunda keberkembangan kita. Karena kalau kita lihat hari ini kampus itu adalah laboratorium peradaban, laboratorium pemikiran, tapi ketika alat-alat yang kita pakai itu tidak layak, nah itu laboratorium pemikirannya itu jadi terhambat. Oke, tadi kan kita udah bahas sedikit ya tentang gimana sih kerjanya eksekutif dan legislatif di FMIPA ini. Jadi kita tahu dari eksekutif ini dia punya kegiatan, dan yang legislatif dia ngontrol. Jadi ngontrol dari kegiatan ini. Jadi kegiatannya berjalan dengan lancar lah ya teman-teman. Makasih banyak ya buat Ketua BEM dan Ketua BLM FMIPA ini yang udah nyempetin hadir dan berbagi insight di hari ini ya. Semoga obrolan ini bisa nambah wawasan kita semua soal organisasi kampus. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.